Saya mulai berkarir di industri jasa keuangan, khususnya di perusahaan pembiayaan sejak 2005. Kurang lebih saya 20 tahun berkecimpung secara konsisten di perusahaan pembiayaan dengan fungsi yang sama. Karir saya dimulai dari compliance staff. Saya pertama kali berkarir di PT U Finance Indonesia, merupakan anak perusahaan dari MUFG. Kemudian saya berpindah-pindah dengan perusahaan jenis yang sama dan di fungsi yang sama. Saya mengambil fungsi compliance ini ya karena ketertarikan saya punya prinsip itu memegang teguh integritas dan saya senang dengan industri ini dan saya sangat membantu saya untuk dapat menjalin komunikasi yang baik juga dengan para regulator yang membuat saya nyaman di posisi ini. Sampai saya masuk ke sekitar tahun 2020-an, perusahaan rintisan tuh bertumbuh banyak di Indonesia dan saya men-challenge diri saya karena saya selama ini berada di established company dan saya coba pindah ke perusahaan rintisan sehingga saya berusaha dipercaya untuk mendapatkan izin dari regulator dan saya berhasil mengambil 2 izin dari OJK untuk 2 perusahaan rintisan. Dan atas dasar itulah mungkin menurut saya berdasarkan pengalaman dan konsistensi saya berada di fungsi compliance di mana komitmen dari para pemegang saham yang saat ini saya bekerja di PT Aku Laku Finance Indonesia untuk tetap meningkatkan good corporate governance karena itu penting buat industri ini supaya menyelaraskan bagaimana prinsip good governance itu bisa berjalan dalam proses bisnis di perusahaan kami. Fungsi compliance itu emang menurut pandangan saya itu tidak serta-merta itu berada di tanggung jawab kepatuhan itu ada di fungsi compliance sendiri, tapi itu bisa berada pada fungsi masing-masing. Jadi setiap fungsi yang ada di sebuah perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab compliance awareness. Bagaimana sebuah tatanan kelola perusahaan yang baik itu berhasil, yaitu karena budaya kepatuhan, compliance awareness-nya di masing-masing fungsi itu dapat berjalan dengan baik, sehingga tatanan goals perusahaan, visi misi perusahaan dapat tercapai dengan adanya kesadaran masing-masing fungsi untuk lebih aware gitu masalah kepatuhan. Kita selalu menyambut positif dengan apa yang sudah diterbitkan regulator untuk membuat industri ini semakin berkembang, maju, dan sehat. Tentunya sustainability industri ini dengan terus-menerus kita ditingkatkan, membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia dan tentunya kami dari fungsi compliance ingin supaya industri ini maju. Jadi fungsi compliance itu menurut saya ya memastikan supaya itu prudent dan GCG-nya akan tercapai dengan baik sehingga perusahaannya sehat dan sustain. Pasti setiap kita ya bekerja, selain bekerja juga kita berusaha pasti ada tantangan. Di dalam hidup ini setiap orang harus memiliki tantangan ya, untuk kita semakin dewasa, semakin cara berpikir kita semakin maju. Nah, tantangan yang kami hadapi khususnya bagi fungsi compliance itu sendiri dengan adanya peraturan yang sangat ketat. Industri jasa keuangan ini adalah highly regulated, di mana emang perlu diatur sedemikian rupa supaya tadi yang saya sebutkan bisnisnya sehat dan sustain. Nah, ini dengan aturan yang cepat dan dinamis perubahannya itu membuat tantangan tersendiri. Tapi kami berkomitmen, kami akan mensupport core bisnis untuk growth tapi prudent sehingga perusahaan itu akan maju dan sehat. Jadi tantangannya itu menurut saya ya dengan cepatnya
perubahan peraturan itu dan ketatnya dari regulator membuat kami tertantang bagaimana kami menyelaraskan target bisnis tercapai, tapi prinsip prudensialnya akan terus ditingkatkan. Kalau generasi muda, iya, saya hanya berpesan satu, tidak ada proses yang instan. Semuanya tahap demi tahap. Dan satu, memegang teguh prinsip integritas. Integritas dan disiplin adalah modal utama seorang compliance bisa berjalan dengan baik. Karena di sana kita, compliance ini adalah fungsi sebagai perpanjangan tangan regulator. Bagaimana kita memiliki integritas yang tinggi untuk meyakinkan regulator kita mampu untuk memastikan perusahaan telah berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance akan tercapai. Kami menyambut baik dengan target dari bisnis dan optimis itu akan tercapai dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bagaimana kami untuk mensupport para tim bisnis ini untuk mencapai targetnya adalah dengan memberikan arahan. Jika untuk mereview suatu, misalnya mau ekspansi produk atau mau coba ke produk baru, tapi dia harus meminta saran atau advice dari compliance, tentunya kami selalu siap untuk itu dan kami akan mendukung bagaimana bisnis berjalan, bertumbuh dengan baik dan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Jadi di sini kami tidak menghambat untuk itu, tapi kami mendukung 100% bagaimana bisnis tersebut dapat tercapai dengan prinsip kehati-hatian tadi. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk zero tolerance untuk adanya sanksi dari regulator. Jadi saya membuat KPI untuk compliance bahwa zero tolerance untuk adanya sanksi ke regulator. Jadi kami berupaya untuk mereduce atau bahkan tidak ada sanksi yang akan kami terima kembali di tahun-tahun berikutnya dan berupaya semaksimal mungkin supaya kami dapat mengikuti apa yang menjadi mandatori dari regulator. Kami akan membuat program-program bagaimana tadi yang saya seperti katakan, fungsi compliance awareness itu ada di masing-masing fungsi terkait. Bagaimana kami terus merefresh dengan sosialisasi baik secara online maupun onsite untuk menyadarkan bahwa fungsi-fungsi ini mempunyai peranan penting untuk lebih memiliki kesadaran akan kepatuhannya. Kami membuat suatu namanya budaya kepatuhan. Bagaimana budaya kepatuhan itu harus ditegakkan supaya kita tidak menjadi dikenakan oleh teguran, sanksi dari regulator. Jadi kami memegang prinsip untuk kami juga menjaga fakta integritas kami. Kami menandatangani fakta integritas setiap karyawan yang masuk ke perusahaan kami supaya tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Ya memang leader itu harus menjadi pertama role model. Kalau saya orangnya disiplin, maka saya harus tunjukkan saya itu orangnya disiplin. Jadi saya langsung contoh nyata gitu, tidak hanya kata-kata. Kalau saya punya integritas, saya akan tunjukin saya berintegritas. Jadi itu tadi prinsip saya akan menjadi role model bagi direktorat yang di bawah saya dan saya akan kontrol, maksudnya emang monitoring secara fungsi apakah berjalan secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya gitu. Jadi saya memang menerapkan reward dan punishment yang sejalan gitu. Jika bagus akan saya kasih reward dan kalau anak ini kurang akan saya CNC terlebih dahulu. Lalu saya jika tidak ada perubahan maka saya akan melakukan sanksi. Oke, mungkin ya kalau kita di posisi struktural ya, di dalam sebuah organisasi memang pembagian waktu tuh sangat tight untuk kita atur sedemikian rupa. Tapi saya berupaya sebagai kodrat saya sebagai wanita adalah seorang ibu dan seorang istri dari
dalam sebuah keluarga, maka saya dapat membagi tugas saya dengan baik. Saya akan sering melakukan di weekdays, saya akan coba di malam hari untuk mendengarkan sharing dari anak-anak saya. Kebetulan saya juga punya anak udah cukup remaja dan beranjak dewasa, jadi saya berupaya untuk bagaimana saya tidak membagi waktu saya dengan keluarga dengan baik. Sesi-sesi yang mungkin bisa kita manfaatkan, itu dapat kita bersinergi, berdiskusi dengan pasangan, sehingga tujuan hidup kita, life balance kita akan tercapai dengan baik. Dan weekend itu akan saya gunakan memang full untuk keluarga. Yang pertama, saya tetap dari awal saya bekerja sampai sekarang integritas. Integritas itu adalah harga mati buat saya, tidak bisa ditawar. Karena kalau seorang compliance tidak memiliki integritas, dia tidak ada artinya, menurut pandangan saya. Karena dalam bekerja, integritas itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Dan harus dilakukan terus-menerus, dan bila perlu tetap dipegang secara konsistensi.